Iya, jadi karena konten kali ini itu cukup serius dan lumayan lama, Mas Dap terpaksa harus menjadikan video ini dua bagian. Jadi semoga kalian para Mas Daber tetap mengikuti baik bagian pertama maupun kedua. Sekarang kita akan belanja. Setelah barang atau order itu diekspor, dokumen apalagi tambahannya di luar packing list dan invoice tersebut. Oke, jadi sekarang di layar itu ada yang namanya dokumen COO atau Certificate of Origin. Baiklah, untuk dokumen selanjutnya, jadi setelah COO, untuk kegiatan ekspor kita juga harus menyiapkan yang namanya sertifikat fumigasi. Ya. Nah, untuk fumigasi sendiri itu ada beberapa macam. Ada fumigasi umum atau yang standar dilakukan, maupun fumigasi khusus yang diberlakukan ke negara-negara tertentu. Ya. Pertama, Mas Dap ingin memberikan contoh fumigasi atau sertifikat fumigasi yang umum dilakukan bila tidak ada permintaan khusus dari buyer. Ya. Sertifikat fumigasi ilustrasinya, contohnya adalah seperti ini. Ya. Secara prinsip informasinya itu sama, pasti ada keterangan consignment itu atau barangnya yang difumigasi itu ukurannya 1x40 high cube container. Isinya 218 karton, 1308 pieces of handicraft product ya. Covering PO-nya nomor berapa. Ini deskripsi ini bisa disesuaikan berdasarkan barang dari para Mas Daber yang diekspor. Yang berikutnya mengenai informasi shipper atau eksportirnya sama seperti yang tercantum di dalam dokumen yang lain, packing list, invoice maupun COO ya, informasinya di sini. Consignee atau buyernya pun juga infonya sama merujuk pada invoice packing list. Notify party itu artinya kalau ada pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengurus kedatangan barang ini kita sebutkan. Kalau nggak ada, kita tulisnya same as consignee, jadi sama dengan buyer. Informasi berat juga ada, berat kotor maupun berat bersih. Ya. Shipping mark itu marking kartonnya itu seperti yang as attached on karton, seperti yang tercantum di karton. Informasi port of loadingnya juga dicantumkan di sini Semarang, Indonesia, dan destination port di sini tujuannya ke pelabuhan mana juga dicantumkan. Nah, di bagian bawahnya informasi detail mengenai proses fumigasi itu sendiri. Yang pertama di sini ada date and place of fumigation, jadi tanggal dan tempatnya di mana fumigasi itu dilakukan ya. Jadi seperti informasinya di sini tanggal 8 ya, lokasinya di sini. Metode fumigasi atau method of fumigation, container space fumigation, jadi fumigasi yang dilakukan langsung ke dalam kontainernya. Carried by itu informasi mengenai kapalnya yang akan membawa kontainer ini ya. Jadi terus ada container number dan seal numbernya, jadi informasi nomor kontainer dan nomor sealnya kontainer tersebut. Fumigant and dosage, ini jenis fumigasinya, bahan kimianya apa. Di sini yang umum adalah metil bromid 48 gram ya per kubik meter. Periodenya 24 jam pada temperatur 29 ya. Terus di sini diterangkan this certificate refers to fumigation only. Ya. Jadi sertifikat ini benar-benar hanya menerangkan mengenai kegiatan proses fumigasinya. Jelas ya, ini adalah
contoh dari sertifikat fumigasi yang umum, bukan yang persyaratan khusus. Baiklah, untuk jenis fumigasi yang berbeda lainnya, kalau tadi adalah fumigasi umum, ada juga fumigasi khusus. Jadi ada beberapa negara yang mensyaratkan jenis atau tipe fumigasi khusus ini. Yang Mas Dap tahu ada dua, yaitu Kanada dan Australia. Jenis fumigasinya adalah fumigasi AKIS. Ya, AKIS. AKIS tulisannya itu, kode fumigasinya itu. Fumigasi ini menggunakan standar yang berbeda dengan fumigasi umum, ya. Bedanya di mana? Kalau fumigasi biasa, itu proses fumigasi dilakukan di tempat proses loading kontainer. Dalam hal ini, kontainer ada di gudang tempat eksportir. Namun demikian, kalau AKIS, fumigasi hanya boleh dilakukan di pelabuhan atau di tempat yang ditunjuk oleh pihak pelabuhan, ya. Jadi harus punya lisensi tempatnya. Jadi misalnya kita melakukan proses loading kontainer selesai, kontainer berangkat ke tempat yang dimaksud atau di pelabuhan, nanti kontainer itu harus berhenti dan baru dilakukan proses fumigasi di tempat tersebut, ya. Jadi ini contoh dari dokumen fumigasi atau sertifikat fumigasi yang menggunakan standar AKIS, ya. Ada certificate number-nya di sini, ada registration number-nya. Jadi ini adalah registrasi yang tercatat, nomor dari agen pelaksana fumigasi AKIS. Ya, target fumigation details-nya, both commodity and packing. Jadi di fumigasi baik produk maupun packingnya. Deskripsinya ada di sini, diterangkan semua, termasuk BL-nya itu dicantumkan nomor BL-nya, ya, segala macam. Terus ada juga informasi di sini mengenai shippernya siapa, importernya siapa atau bayarnya siapa, ya. Terus treatment detailsnya juga ada, kapan fumigasi dilakukan, ya, dosisnya itu berapa gram per meter kubik, terus minimum temperaturnya ini, ya. Terus dilakukan fumigasinya itu di lokasi yang memiliki izin. Dalam hal ini adalah container yard untuk PT Garbantara Semarang, ya. Exposure periodnya 24 jam, ya. Yang diaplikasikan dosisnya adalah 48 gram, ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kontainer itu station atau berhenti, ya, tidak boleh bergerak. Difumigasi selama 24 jam dan kontainer tidak boleh bergerak kemana-mana, ya. Juga dicantumkan mengenai informasi identitas dari kontainer maupun seal-nya, ya. Terus di situ juga ada keterangan mengenai standar AKIS-nya diterapkan atau enggak, yes, dan lain sebagainya, sama selebihnya. Terus di sini ada pelaku fumigasi dan stempel dari pelaku fumigasinya. Kalau fumigasi umum itu setelah selesai fumigasi, kontainer bergerak berangkat ke pelabuhan dan langsung naik ke kapal kontainernya. Kalau di dalam fumigasi AKIS, kontainer tidak boleh bergerak kemana-mana selama 24 jam dan setelahnya harus dilakukan yang namanya proses gas clearance. Jadi menghilangkan gas fumigasinya dari barang atau kontainer tersebut. Jadi kalau AKIS nanti ada fumigasi, sertifikatnya fumigasi dan sertifikat
gas clearance. Seperti apa? Kita lihat. Oke, baiklah. Jadi dokumen ekspor lain yang diperlukan tetapi sifatnya itu bisa additional, artinya tidak semua membutuhkan dokumen ini, tetapi perlu Mas Dab sampaikan kalau nanti misalnya ada di antara para Masdaber yang memang mendapatkan permintaan dokumen ini. Oke, dokumen yang dimaksud adalah Phytosanitary Certificate. Apa itu Phytosanitary Certificate? Ya. Pertama, dokumen ini itu diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, ya. Tetapi dalam hal ini pelaksana di lapangan itu adalah Balai Karantina. Kapan dokumen Phytosanitary Certificate dibutuhkan? Yaitu di saat barang yang kita ekspor itu menggunakan bahan-bahan alami maupun bahan yang bersumber dari binatang. Ya. Nah, karena dari tempat Mas Dab barangnya itu menggunakan material sebagian besar adalah enceng gondok, maka ada buyer yang mensyaratkan penggunaan Phytosanitary Certificate, ada yang tidak. Kebetulan untuk buyer yang ini mensyaratkan, jadi sekalian Mas Dab terangkan. Jadi apa itu Phytosanitary Certificate? Intinya adalah menerangkan bahwa barang yang dibuat dengan bahan alami, baik tumbuhan maupun hewan, itu sudah dicek, ya, sudah dipastikan tidak membawa virus, bakteri atau apapun itu yang sifatnya bisa membahayakan. Makanya harus dikarantina dulu. Ya. Informasinya itu seperti ini. Jadi seperti biasa untuk dokumen pasti ada nomornya. Terus to-nya Plant Protection Quarantine Organization dari negara tujuan Kanada. Terus ada keterangan mengenai eksportirnya di sini, perusahaan Mas Dab, alamatnya dan lain sebagainya. Serta untuk konsaini atau bayarnya siapa disebutkan di situ, ya. Ini bayar Mas Dab yang di Kanada namanya Winners, ya. Ini mensyaratkan penggunaan dokumen Phytosanitary, ya. Itu diterangkan juga identitas kontainernya dan lain sebagainya, sama prinsipnya, asalnya dari mana dan lain sebagainya. Dan itu semua, ya, dilakukan itu selama 24 jam dan beberapa hari atau menjelang dilaksanakannya proses loading, ya. Jadi bukan pas hari loading. Jadi misalnya mau dimuat tanggal 2, ya kita lakukan inspeksi dari Balai Karantina pada tanggal 1, ya. Prinsipnya sama, ini adalah penerapan fumigasi khusus untuk produk-produk yang berbahan dari tumbuhan dan hewan, ya. Informasinya sama di sini, ya. Dimetilbromid 48 gram 24 jam dan lain sebagainya, ya. Jadi ini adalah untuk memastikan bahwa prosesnya sudah benar dan sudah dilakukan sesuai dengan persyaratan untuk Phytosanitary. Biasanya dia menginduk pada pemberlakuan dari fumigasi AKIS, ya. Kalau Phytosanitary itu biasanya dia korelasinya dengan fumigasi AKIS. Jelas ya para Masdaber? Jadi ini sudah fumigasi umum, fumigasi AKIS, dan Phytosanitary Certificate yang berkaitan dengan fumigasi AKIS. Baiklah,
untuk dokumen tipe dokumen lain yang dibutuhkan di saat kita melakukan kegiatan ekspor, ya, ini juga tidak kalah penting. Kita biasanya ada yang menyebutnya BL atau singkatan dari Bill of Lading. Prinsipnya BL ini diterbitkan berdasarkan kontainer yang ada di atas kapal. Ya. Siapa penerbitnya? Yang menerbitkan BL adalah pihak forwarder. Ya. Kadang ada juga tipe lain dari BL, jadi namanya bukan BL, tapi namanya adalah FCR, ya, Freight Cargo Receipt. Nanti akan Mas Dap terangkan bedanya. Sekarang kita bahas dulu mengenai informasi apa sajakah yang tercantum di dalam dokumen BL atau Bill of Lading. Ya. Seperti biasa di situ ada nama shippernya, ya, ini. Ada juga nama buyernya. Terus ada juga itu untuk notify address bila berbeda dengan yang menerima, misalnya buyernya A yang terima B, maka di notify address ditulis juga yang B, pihak B, ya. Terus di situ ada informasi mengenai nama kapal, nomor pelayarannya berapa, tempat diterimanya kontainer. Terus kapal ini informasinya, nama kapal ada dua. Pre-carriage adalah kapal feeder yang dari Indonesia. Itu biasanya harus transit di Singapura dan ganti kapal, kontainernya dipindah kapal. Atau kadang juga transit di Malaysia. Jadi kapal yang dari pelabuhan Semarang adalah Seoul Glow, nomor pelayarannya sekian. Terus begitu sampai ke negara transit, bisa di Malaysia ataupun Singapura, itu kontainer dipindah ke kapal APL Sentosa nomor sekian, ya. Terus tujuannya untuk bongkarnya kontainer disebutkan di sini Los Angeles, California, ya. Terus tempat pengirimannya ya beda ya, tempat bongkar pelabuhannya Los Angeles, pengirimannya kontainer itu akan menuju ke kota Dallas, Texas. Freight payable at destination, ya, karena Mazda menggunakan harga FOB, maka freightnya itu dibayar di negara tujuan, ya. Terus di sini juga ada informasi details mengenai komoditi yang ada di dalam kontainer, ya. Jadi ada breakdown-nya 218 karton yang terdiri dari sekian dan sekian. Informasi berat juga dicantumkan, volume juga dicantumkan, dan ditandai freight collect, artinya biaya kapalnya ditagihkan ke penerima, ya. Terus di sini juga ship on board, tanggal kapalnya berjalan itu kapan, ada keterangannya, ya. Terus satu kontainer only, one container only, nomor kontainer, nomor seal, tipe kontainer dan lain sebagainya, total karton, status CY itu artinya itu full kontainer, ya. Oke. Jadi seperti ini. Terus ada keterangan-keterangan lain sifatnya sama, ya. Terus di sini disebutkan juga agentnya atau forwardernya itu siapa. Di sini ada namanya. Jadi ini yang BL, ya. Jadi kalau BL ini. Nah, bentuk lain dari BL itu adalah FCR atau FCR. Seperti apa? Kita lihat. Oke. Jadi
tadi Mas Dap sempat menyinggung perbedaan dari BL dan FCR ya. Sekarang kita lihat secara prinsip fungsi dari dokumen tersebut sama ya, untuk bukti pengiriman kontainer, dan fungsinya juga bisa untuk nagih pembayaran kepada buyer. Yang membedakan adalah tanggal yang tercantum di forwarder cargo receipt atau FCR adalah tanggal muat ke kontainer ya. Kalau BL adalah tanggal kapal berangkat. Kalau FCR atau forwarders cargo receipt itu adalah tanggal muat atau tanggal loading kontainer ya. Bedanya cuma di situ. Prinsipnya informasinya sama semua seperti di dalam BL ya. Jadi ada nama kapal, tanggalnya, terus kalau misalnya ada nomor LC-nya dicantumkan, nih ada PO, nomor PO-nya buyer dan lain sebagainya ya. Tempat diterimanya barang itu Semarang, tempat pelabuhan loadingnya Semarang, pelabuhan bongkarnya di Halifax, terus tempat pengirimannya di Mississauga dan lain sebagainya ya. Prinsipnya sama persis ya, hanya beda kalau di FCR itu menekankan kepada tanggal barang di loading ya. Ada buyer yang memang mensyaratkan ini, ada juga buyer yang lebih memilih menggunakan BL. Informasinya sama persis ya dengan BL. Jadi antara BL dan FCR itu sebenarnya identik, cuma perbedaannya minor pada tanggal. Kalau di BL itu adalah tanggal kapal, jadwal kapal berangkat. Kalau di FCR itu adalah tanggal dari proses loading. Oke, jelas ya. Jadi dokumen terakhir ini adalah FCR atau Forwarders Cargo Receipt. Ya, demikian para Masdaber dan viewers mengenai jenis-jenis dokumen yang diperlukan pada saat kita melakukan kegiatan ekspor. Ya, jadi sekarang para Masdaber sudah memiliki gambaran yang lebih jelas ya mengenai jenis-jenis dokumen apa saja dan seperti apakah bentuknya serta isi dari dokumen tersebut semakin jelas. Harapan Masdab setelah para Masdaber ini menyaksikan video ini, kalau bisa bikin catatan, notasi, kalau ada yang penting tolong di freeze videonya, kalian catat informasinya ya, supaya kalian itu bisa memahami dengan lebih jelas. Ya, kalau misalnya masih bingung, coba ulangi lagi, saksikan video ini pelan-pelan ya. Dan kalau tetap masih memiliki keraguan atau hal yang belum jelas, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komen. Ya, pasti akan Masdab respon. Ya, harapan Masdab video ini bisa memberikan manfaat bagi kalian yang sedang merintis atau berminat di dalam usaha ekspor. Kalau kalian menilai video ini memiliki manfaat, berguna, silakan di like, share ke semakin banyak orang supaya mereka juga mendapatkan informasi yang sama mengenai kegiatan ekspor ya. Dan di like sebagai wujud dukungan kalian kepada channel Masdab. Dan kalau kalian sampai sekarang sudah menyaksikan video-video di tempat Masdab, masih belum subscribe, saatnya subscribe channel Masdab Indonesia. Jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalau ada video baru, kalian menjadi orang pertama
yang mengetahuinya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga atas dukungan kalian kepada channel Masdab Indonesia. Kita masih berada di tengah pandemi, untuk itu Masdab selalu minta para Masdaber untuk jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan, dan tetap semangat serta optimis untuk menjadi eksportir yang sukses. Matur nuwun, salam Indonesia.